Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Hei, siapa di sana? Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat telah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi supaya berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir segitu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau selama tahu musim caranya. Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Ayo kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah rubah yatim piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju.
Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya Rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah rubah yatim piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi Musang? Primo. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang Rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana mentega kita? Mentega kita kemana? Ini aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan?
Hati-hati. Jangan. Sebentar. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun. Pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Pergi kau. Pergi kau. Rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak. Aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Kolonel menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang janda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lisaveta Alexeyevna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Prancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari putri kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya.
Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Desa ini luar biasa. Putri Lisa cantik sekali. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Sulistannya yang megah. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa. Dan kau tahu, pelamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu. Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi lebih gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kuropakin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya.
Siapa yang menghancurkan jembatan itu? Si pandai besi. Aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan hebat. Menantuku. Kekasihku. Pernikahan yang meriah. Para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan Jenderal Kleopatra pun muncul. Luar biasa. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana. Dan sepupunya yang tua, serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo Tuan, sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir dan tidak meninggalkan satupun. Stepan dan Lisapeta hidup bahagia selamanya. Aku akan menceritakan 3 kisah. Kisah tentang seekor beruang besar, raja dari binatang buas yang ada di sana, di taiga. Saat itu musim semi telah datang. Beruang tidur di sarangnya sepanjang musim dingin. Dan di musim semi, sarangnya meleleh. Musim semi telah datang, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mengapa tupai memiliki garis di punggungnya? Tidak ada beri, bahkan kacang. Lalu si beruang itu pergi ke hutan mencari makanan. Tapi makanan beruang seperti beri dan kacang-kacangan semua pada layu. Beruang itu melihat potongan kayu tua. Aku akan beristirahat di sini sebentar. Ternyata ada lubang tupai persis di bawah kayu itu. Dan beruang itu hampir saja menghancurkan sarang tupai itu. Hei, siapa di sana? Keluar! Halo Tuan Beruang Besar, apa yang kau inginkan? Hai tupai. Mungkin kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Tunggu sebentar. Tupai itu menyimpan buah dan akar di lubangnya sejak dari musim gugur. Baik, aku punya ini. Lalu tupai itu mulai berlari bolak-balik. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sini.
Baiklah, itu saja beruang. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku kenyang. Kau mungkin binatang kecil, tupai. Tapi kau sangat baik. Apa yang terjadi? Aku telah mengelus punggungmu. Tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Ya, dia kabur entah kemana. Hei, terima kasih banyak. Tupai yang baik. Ya, dan sejak itu semua tupai punya garis di punggungnya. Begitupun anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan ketika mereka ditanya, dari mana garis-garis indah itu berasal? Mereka akan menjawab, Kita punya garis di punggung karena si bos besar. setelah musim semi yang dingin, musim panas yang kaya akan buah beri, madu, dan kacang-kacangan mulai tumbuh. Oh, panas sekali. Ya, di sana banyak makanan, tapi matahari begitu menyengat. Beruang itu bersembunyi di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari. Asal mula seekor ikan mas krusian menjadi tipis. Seekor ikan mas krusian tinggal di danau, dan dia adalah seorang pembual dan pengganggu. Tiba-tiba, beruang muncul di tepi danau. Hai ikan, aku datang untuk minum. Cuaca panas sekali. Seperti kau tahu, dulu ku hangat dan matahari sangat membakar. Kalau begitu masuklah ke sini. Di sini segar sekali. Tidak, terima kasih. Kau memang harus hidup di air dan aku di darat. Tentu saja, kita punya hidup masing-masing. Kalau aku dapat hidup di pinggir pantai dan di dalam air. Di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku juga bisa hidup di sana, di sini, dan di sana. Tapi aku tak Ayo mau. kita adu kekuatan. Kau masuk ke dalam air dan aku melompat ke pinggir danau. Yang menang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasti sangat seru. Bagaimana? Apa? Apa kau bilang? Kau ingin aku berdebat dengan ikan? Pergi sana. Kau takut rupanya, penakut. Siapa? Aku. Siapa lagi? Tentu saja kau bodoh. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku sudah di sini. Sekarang giliranmu. Oh, ikan yang nakal. Tapi beruang tidak mandi tentunya, atau berendam. Ayolah pemberani. Masuklah ke dalam air dan basahkan kepalamu. Aku tidak ingin menguji kekuatan kita lagi. Itu sungguh berlebihan. Aku hampir saja tenggelam karena ikan kecil itu. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Kau kalah. Ternyata kau pengecut dan lemah. Biarpun aku kecil, tapi aku kuat sekali. Yang tadinya ikan itu bulat dan tebal, lalu sekarang menjadi rata dan tipis. Berenanglah dengan bentuk seperti itu. Dasar kau tidak tahu malu. Ikan usil, ayo uji kekuatan kita. Menyelam, ayo. Bagaimana? Kamu suka itu sekarang? Setelah itu, semua ikan krusian tipis dan rata, serta anak-anak mereka dan semua keturunan dari mereka. Musim panas hijau yang cerah berubah menjadi musim gugur. Semua menguning dan hujan. Di ujung hutan penuh dengan kacang pinus yang banyak sekali dan menyehatkan. Beberapa burung terbang ke selatan.
dan yang lain tinggal di wilayahnya sendiri. Untuk bertahan hidup di musim dingin yang kelaparan di taiga, seekor burung pelatuk harus mencari kacangnya sendiri. Asal mula burung pelatuk kurus. Beruang teman baik kita juga berjalan-jalan di sekitar taiga sambil menggoyang-goyangkan pohon pinus. Untuk persiapan tidur musim dingin nanti dengan perut yang sudah penuh terisi dengan makanan. Sungguh sulit untuk beruang tua sepertiku untuk membungkuk dan mengambil buah pinus yang jatuh. Seandainya saja mereka bisa mengumpulkan diri mereka sendiri, sungguh sangat memudahkanku. Selamat siang, beruang kesayangan kami. Halo, burung pelatuk. Apa yang kau lakukan dengan buah pinus itu? Aku telah membawakanmu biji buah pinus terbaik, dan aku bisa membawakanmu 10 lagi seperti ini. Di sini banyak sekali buah pinus. Kau sebaiknya membantuku untuk mengambilnya. Tentu saja, aku akan membantumu, beruang kesayangan kami. Tapi coba lihat, ada begitu banyak buah pinus di sini. Bolehkah aku meminta bantuan pada saudara-saudari dan teman-temanku? Tentu saja, ajak mereka semua untuk membantu. Hei. Ayo burung, ambil buah pinus itu. Hei, burung tutul, kamu kemana? Hah? Ini juga milikku. Dasar bodoh. Dasar licik. Baiklah, Rakus. Kau tidak akan pernah bisa segemuk aku dan juga sehat sepertiku. Ya, tentu saja. Mereka yang serakah dan licik tidak akan pernah bisa bahagia. Astaga, itu hebat. Bagus. Sejak saat itu, semua burung pelatuk serta anak-anak mereka dan semua keturunan mereka selalu kurus dan tidak akan pernah bisa gemuk. Lihatlah, beruang itu pergi. Kembali ke sarangnya untuk melewati musim dingin. Dia kembali besar dan tebal lagi. Jadi, tidak ada satu cerita hutan pun yang tidak bisa dilakukan tanpa beruang. Itu sebabnya dia disebut penguasa taiga. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya, yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni.
Oh, tep, 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 tep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh. Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh.
Pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy. Menetui wanita gypsy, mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh! Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik. Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi.